Pagi ini saya masih bicara tentang pergumulan Yakub di Sungai Yabok. Ini merupakan pelajaran seri yang ketiga. Jadi kalau Anda baru mendengar bagian sesi ini, saya pikir Anda mesti dengar firman yang kemarin bahkan 2 hari sebelumnya. Supaya lengkap pas gitu ya. Pengajaran tentang pergumulan Yakub yang ada di Sungai Yabok. Mari kita baca saja kembali ayatnya yang beberapa hari kita baca, ayat yang sama. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca ayat yang ke-24, teruskan 25, nanti 30-nya sama-sama saudara ya. Kejadian 32 ayat 24 begini kata firman Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Teruskan 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26 ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27 teruskan saudara. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28 lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 28 terus. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. 30 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji Tuhan. Ini asam lambung saya agak naik saudara ya, jadi ngomong agak susah ini saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Dari beberapa hari yang kita pelajari tentang pergumulan Yakub di Sungai Yabok. Nah, pergumulan Yakub ini ternyata mendatangkan 3 manfaat dalam kehidupannya. Makanya saya tulis pada bagian ini ada 3 manfaat dari pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, tapi itu pun berlaku juga buat kita. Yang pertama, manfaat dampak daripada pergumulan kita sudah belajar. Saya coba ingin mengingatkan sedikit saja poinnya, maksud saya. Manfaat pergumulan yang pertama adalah pergumulan membuat kita bergantung kepada Allah. Itu ada ayatnya. Lalu yang kedua, ya, pergumulan manfaatnya adalah mengubah karakter kita. Jadi pergumulan masalah, kesukaran yang datang dalam kehidupan kita, jangan kita memandangnya hanya negatif saja. Bikin hancur, bikin berantakan, gak selalu begitu. Makanya nanti kita belajar yang ketiga tentang cara pandang Tuhan, ini penting saudara ya. Nah, manfaat yang ketiga saja kita langsung lihat. Ini guna manfaat pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ternyata ini luar biasa, pergumulan itu yang terakhir sesi ini adalah mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Nah, ini kita baca ulang sedikit ayatnya. Kejadian 32 di ayat 26 loncat ayat 29. Masing-masing kita baca satu ayat ya. Saya baca 26 lalu bersama-sama kita baca 29. Kita lihat ayat ini dikatakan begini, perhatikan ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat ayat 29 sama-sama kita membacanya, 1, 2, dan 3. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara, kita lihat dari 2 ayat ini bahwa kemudian Yakub yang menghadapi pergumulan. Saya sudah katakan di pendahuluan, di seri kedua, di seri yang pertama,
bahwa Yakub datang ke sungai Yabok memang dia ingin menuntaskan pergumulannya. Kenapa dia datang ke sungai Yabok? Dia udah capek. Dia sudah sangat lelah menghadapi pergumulan, lari-lari terus dari masalah. Dia lelah. Dia udah capek ditipu terus oleh mertuanya si Laban itu. Dia udah gak kuat menghadapi masalahnya dengan cara tipu dayanya. Dia udah gak mampu lagi, capek gitu ya hadapi pergumulan dengan kekuatan yang dia pakai dengan dirinya. Makanya dia datang bergumul di sungai Yabok. Dan intinya begini, akhirnya pergumulan, kesulitan, masalah yang banyak dihadapi oleh Yakub, itu Tuhan ganti dengan berkat. Di ayat 26 dalam ayat ini, ketika dalam pergumulan dengan laki-laki yang ternyata adalah representatif daripada Tuhan sendiri yang bergumul dengan dia. Ketika itu ternyata Yakub dia gak lepaskan Allah. Sebelum kau berkati aku dia gak mau lepaskan. Dan di ayat 29, lalu diberkatilah Yakub di situ. Di situ di mana? Di Yabok. Saya sampaikan sama saudara, Yakub itu berkata gini, aku mengalami Peniel, aku melihat Allah dalam pergumulanku. Sebab dia melihat Allah dalam pergumulannya, dia menerima berkat. Makanya saya mau bawa saudara pada poin berikutnya ini. Sebelum Yakub diberkati oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik. Cara pandang Yakub itu yang dirubah dulu oleh Tuhan. Coba perhatikan di ayat 27, saya baca dulu ayat ini ya. Jadi saya ulang, ini pun berlaku buat setiap kita. Saudara, sebelum Tuhan memberkati kita dalam pergumulan kita, selalu cara ini sebelum kita diberkati, cara pandang kita mesti berubah. Yakub tadinya cara pandangnya kekuatan dirinya, mengatasi pergumulan pakai cara pandangnya dia, pakai cara tipu-tipunya dia, asli tukang tipu, tipu sana, tipu sini. Itu dia pakai kekuatannya. Sekarang cara pandangnya berubah. Karena dalam ayat ini saya baca dulu ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, ayat 27, siapakah namamu? Sahutnya Yakub, namaku penipu. Saya percaya ketika Yakub berkata menjawab pertanyaan Tuhan, namaku penipu, itu sambil lelah dia. Aku capek menipu selama ini. Aku sudah lelah mengatasi pergumulan masalahku dengan cara tipu-tipu, tidak kuat lagi aku. Dia menunjukkan kelelahannya dalam pergumulan dengan Tuhan. Namaku penipu, aku tapi udah capek dengan cara penipuku. Lalu ayat 28, lalu kata orang itu, kata Tuhan di sini, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Ini ada perubahan saudara di sini, bukan lagi penipu, karena di mata Tuhan Yakub itu seorang yang mau berjuang. Saya lanjutkan dulu ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Saya ulang, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saya kasih keterangan sedikit sama saudara di sini. Allah di sini mengubah nama Yakub menjadi Israel. Di sini cara pandang itu berubah. Israel itu kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, itu disalin dengan kata Yisrael, Yisrael. Artinya adalah putra Allah, Yisrael. Artinya adalah the prince of God, pangerannya Allah. Tetapi ketika saya coba telusuri, saya coba pelajari lebih dalam, ternyata arti kata Yisrael atau Israel yang lain adalah cukup mencengangkan. Israel artinya adalah orang yang bergumul dengan Allah sesuai dengan perubahan namanya. Betul. Israel artinya adalah orang yang bertahan sampai akhir. Yang membuat Yakub diberkati di ayat 28 itu ada alasan 29. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Kemenangan dalam pergumulan sampai akhir itulah nama Yakub berubah jadi Israel. Yakub diberkati oleh Tuhan. Apa sebabnya? Dia menang dalam pergumulannya sampai akhir dengan setia. Jadi di mata Tuhan, Yakub ini adalah orang yang mau berjuang dengan pergumulannya. Bergumul sampai akhir.
Dan inilah yang menjadi catatan penting. Allah mengubah pergumulannya menjadi berkat. Dan saya ulang, ini berlaku buat kita. Saudara yakinlah begini, yakin lewat kisah hidup Yakub bahwa yang namanya pergumulan, saya percaya begini, itu bagaikan berkat yang menyamar. Saya percaya bahwa yang namanya pergumulan, tantangan, persoalan, kesulitan, itu bagaikan mujizat yang belum terjadi, tapi kemudian akan terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan yang mengajar saudara, saya percaya, saya berpegang yakin akan Roma 8:28. Bahwa begini Alkitab katakan, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam hidup kita dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, pergumulan yang kita hadapi itu dalam segala hal termasuk di dalamnya. Itu ujungnya adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, rencana Tuhan itu ini. Bahwa setiap pergumulan kita itu kayak berkat yang menyamar. Ujung pergumulan itu kebaikan. Ujung pergumulan itu mujizat. Itu berkat. Pergumulan saya ulang, itu bagaikan berkat yang menyamar. Jadi Anda jangan takut dulu hadapi pergumulan. Yang penting kita mau berjuang seperti Yakub. Sebelum Allah memulihkan kehidupan Yakub, sebelum Allah saudara yang memberkati kehidupannya Yakub, ingat cara pandang Yakub itu yang diubah. Cara pandangnya. Yakub percaya dalam ayat yang sempat kita baca tadi, saya cerita sedikit. Ketika ditanya namanya Yakub, lalu bergumul di situ saudara ya. Yakub itu nggak mau melepaskan Allah dalam pergumulannya. Saya ulang, dalam pergulatan dengan Allah, dalam pergumulan dengan Allah di Yabok itu, Yakub tidak mau melepaskan Allah sebelum dia memperoleh berkat. Dia tidak mau melepaskan Allah dalam pergumulannya sampai Allah memberkati hidupnya. Karena Yakub yakin bahwa dia percaya, dia sadar gitu loh maksud saya. Dia insaf, dia sadar bahwa dia tidak lagi mampu mengatasi pergumulannya dengan kekuatannya, dengan cara tipu dayanya, tipu sana, tipu sini. Dia udah capek, dia insaf, dia sadar bahwa dia nggak bisa mengatasi pergumulan dengan cara tipu dayanya, kekuatannya. Sekarang dia sadar, atasi pergumulan satu-satunya yang dia andalkan adalah Tuhan. Makanya namanya langsung dirubah sama Tuhan. Namamu bukan lagi penipu. Karena Tuhan lihat orang ini cara pandangnya udah berubah. Tidak lagi mengandalkan tipu dayanya, kekuatannya, caranya. Dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia mau bergumul dengan Tuhan. Makanya aku tidak melepaskan engkau sebelum aku memperoleh berkat dari engkau. Begitu diberkati, disitulah dia dipulihkan. Tapi sebelum dia mengalami pengalaman pemulihan berkat, cara pandangnya dulu dirubah. Dulu cara pandangnya adalah, mengatasi pergumulan pakai kekuatan tipu daya. Sekarang cara pandangnya adalah cara pandang Tuhan. Ini penting loh. Pencelikan mata rohani seperti ini penting. Ya, makanya saya tulis pada poin berikutnya, saya mau bawa pada poin ini saudara. Cara pandang kita, cara pandang Tuhan itu penting buat dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita kayak Yakub yang sebelumnya, cara pandang manusia kita itu justru seringkali menjadi sumber dari konflik masalah dalam hidup kita. Sebab itu kita harus punya cara pandang yang benar, cara pandang Tuhan. Saya kasih contoh di dalam ayat ini. Tahukah saudara, di gambar itu adalah gambar Musa dengan 12 pengintai. Sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan, kita tahu cerita itu, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat kondisi tanah Kanaan. 12 pengintai ini melihat tanah yang sama, keadaan yang sama, sikon yang sama. Tapi ketika mereka pulang, laporannya beda. Ya, yang 10 pengintai berkata, kita nggak bisa maju. Tapi 2 pengintai berkata, kita bisa maju, kita bisa menduduki. Atau supaya lebih memudahkan kita baca dulu deh ayatnya ya. Bilangan 13 ayat 30, saya baca saja ayat ini, saudara simak baik-baik. Ikuti ceritanya. Saya berharap Anda bisa memahami. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
Kita akan maju, kata Kaleb sama Yosua, dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yakin, kita pasti menang. Kita pasti kalahkan penduduk Kanaan. Kita bisa maju menduduki mengalahkan mereka. Tapi lihat, ayat 31 berbeda. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini 10 pengintai. Busuk laporannya, racun omongannya. Kita tidak dapat maju. 2 pengintai berkata, kita bisa maju. 10 pengintai berkata kepada Musa, kasih laporan kepada umat Israel di situ. Kita nggak bisa maju menyerang bangsa itu. Karena, ini alasannya, mereka lebih kuat daripada kita. Ditambah lagi, dikompor lagi, di blow up. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, ngomong apa mereka? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah, ngeri ya, suatu negeri yang memakan penduduknya, dibesar-besarkan. Mana ada satu penduduk makan orang gitu. Kalau memang penduduk Kanaan makan penduduknya sendiri, gak usah pakai perang. Ditungguin habislah mereka. Ditungguin aja, gak usah pakai perang. Mati juga mereka. Gak seperti itu, ketakutan. Lalu apalagi? Dan semua orang yang kami lihat di sana, semuanya bicara lihat, adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, yang dilihat sama tapi laporan berbeda. Yang 2 berkata kita bisa maju mengalahkan mereka. Yang 10 berkata kita gak bisa maju, gak bisa mengalahkan mereka. Mereka lebih kuat dari kita. Bahkan mereka berkata gini, perawakannya mereka raksasa. Mereka makan orang, kita jangan maju. Lebih baik, ada baca di bawahnya, kita kembali ke Mesir. Jangan coba-coba maju-maju ke Kanaan. Kita mati. Saudara, tahukah saudara, apa sih yang membuat bangsa Israel, mayoritas mereka gagal masuk tanah Kanaan? Karena gak percaya. Mayoritas bangsa Israel itu gagal masuk tanah Kanaan bukan karena Tuhan yang gagal. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tidak mampu, bukan itu. Ketidakpercayaan mereka, dan itu adalah andil daripada 10 pengintai. Mereka berkata apa? Kita nggak bisa maju. Kita dimakan sama mereka. Kita kayak belalang, mereka raksasa loh. Langsung takut. Cara pandang manusia, cara pandang kita itu bikin masalah. Itu maksud saya berkata pada poin bagian ini. Saya berharap pada titik ini Anda bisa menangkap dengan baik, saudara. Cara pandang kita itu berbahaya, menghancurkan kita. Tapi untung ya, mereka punya pemimpin hamba Tuhan seperti Musa yang memiliki cara pandang Tuhan. Sehingga Musa tahu mana yang benar di antara 12 pengintai. Musa tahu cara pandang yang betul itu cara pandang 2 orang, Yosua dan Kaleb, punya cara pandang Tuhan. Makanya Musa tidak kasih instruksi, ya sudah deh kalau gitu kita kembali ke Mesir. Tidak, Musa berkata apa? Kita tetap maju ke Kanaan, Tuhan menyertai kita. Seperti perkataan Yosua dan Kaleb, Tuhan yang menyertai kita lebih besar, kita bisa mengalahkan mereka. Ini persoalannya pada cara pandang. Mayoritas bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan karena gak punya cara pandang iman. Makanya begini saudara, pencelikan mata rohani itu penting. Ketika mata rohani kita dicelikan, kita menjadi punya iman percaya kepada Tuhan, itu yang saya beri nama cara pandang Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi radikal. Itu akan membuat kita menjadi berbeda kehidupan kita dengan yang kita lihat sekarang ini. Keberbedaan radikal itu bukan datang dari hal-hal yang bersifat eksternal di luar diri kita. Itu terjadi dari internal, dari pencelikan mata rohani. Itu membuat cara pandang kita hari ini berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Makanya semua itu sebetulnya persoalannya boleh sama, kanaannya boleh sama, raksasanya boleh sama, sakitnya boleh sama, kesukarannya boleh sama yang kita lihat sekarang. Tapi cara pandang itu yang menentukan semuanya jadi berbeda. Pencelikan mata rohani. Tadi gak percaya, sekarang jadi percaya pada Tuhan. Kayak Yosua sama Kaleb yang menyertai kita lebih besar. Itu membuat kita melihat keadaan kita jadi berbeda. Keradikalan seperti ini itu karena terjadi pencelikan mata rohani. Jadi berbeda cara melihat kita terhadap masalah.
Ini saya suka gambarkan yang paling gampang. Seperti ketika kita naik pesawat terbang, ketika pesawat terbang itu sebelum take off masih di bawah. Kita lihat semua gedung itu dengan ukuran yang sama, keadaan yang sama. Kita lihat busnya, pengantar jemputnya. Kita lihat mobil catering, mobil ngangkut bahan bakar, mengisi aftur itu ya. Ukuran semuanya sama, besar semuanya, apa adanya. Tapi apa yang terjadi? Itu semua berubah. Ketika pesawat mulai take off, posisi kita mulai di atas. Ketika kita lihat ke bawah, itu ternyata gedung-gedung itu kelihatannya kecil. Mobil bus, pengangkut aftur semua jadi kecil. Pertanyaannya kepada saudara adalah apakah ukurannya berubah mengecil? Enggak. Tetap sama, keadaan sama, ukuran sama. Cuman sekarang posisi cara pandang berubah. Tadi melihat dari bawah, sekarang melihat dari atas. Semua ketika kita memandang itu dengan mata iman dari atas cara pandang Tuhan, masalah boleh sama. Tetapi ketika kita pakai cara pandang iman, pencelikan mata rohani dengan cara pandang Tuhan, itu berubah loh saudara ya. Semuanya kelihatan gini, Tuhan bisa tolong, kita pasti bisa atasi. Kita melihatnya jadi berbeda. Tadinya besar, sekarang lihat berubah gitu. Saya kasih contoh yang sering saya sampaikan sama saudara. Kisah tentang 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ini kisah tentang Gehazi. Coba kita baca ayatnya sebentar. Saya baca dengan cepat saudara ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara Aram dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Seringkali ini menjadi bahasanya kita. Ketika kita lihat persoalan, lihat pergumulan yang besar, mulut kita ngomong apa? Celaka kita. Atau bahasa kita, ambiar sudah, hancur semuanya, mati kita, bangkrut kita. Itu seringkali bahasa mulut kita sehari-hari. Karena cara pandang kita, cara pandang manusia, ini bikin konflik. Tapi ketika kita mengalami pencelikan mata rohani, itu cara melihat kita jadi berubah, gak sama dengan sebelumnya. Tadinya Gehazi berkata, celaka tuanku. Lalu kemudian, lihat ayat 16. Ketika dia berkata, celaka tuanku, apakah Elisa ikut takut? Gak ikut takut. Kata celaka menunjukkan Gehazi takut. Kenapa dia takut? Ya belum mengalami cara pandang Tuhan, belum berubah. Selalu saya katakan, perubahan, pemulihan, keberkatan, mujizat turun sama kita. Itu pemicunya adalah perubahan cara pandang. Punya cara pandang iman gak akan Tuhan? Kalau enggak, ya gak ada perubahan. Tetap ketakutan, tetap di bawah tekanan masalah. Itu yang terjadi kepada Gehazi. Lalu lihat ayat 16, jawabnya, jangan takut. Elisa gak takut. Kenapa gak takut? Ini hamba Allah seperti Musa. Dia ngerti cara pandang Tuhan. Hamba Tuhan namanya Elisa sama dengan Musa. Ini orang yang punya kepercayaan kuat, punya iman kuat kepada Tuhan. Memandang masalah dengan iman. Memandang masalah itu memandang Tuhan. Tuhan lebih besar. Tuhan lebih berkuasa dari kekuatan yang kita lihat di depan. Makanya Elisa bisa ngomong gini, jangan takut Gehazi. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nanti kalau kita lihat di ayat 17-nya, lihat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Punya cara lihat akan Tuhan, melihat dengan iman. Maka ini hasilnya doanya Elisa. Tuhan membuka mata bujang itu. Ini pencelikan mata rohani. Bukan datang dari luar, internal. Ini yang menjadikan kita berubah cara melihat sesuatu. Sekarang dia berubah. Sehingga ia melihat. Tapi melihatnya berubah. Tampaklah dia bisa melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya berharap, saya rindu setiap kita punya mata iman ini, pencelikan mata rohani pada bagian ini. Sementara firman dilepaskan, pengurapan roh Allah dilepaskan. Setiap Anda dan saya mengalami pencelikan mata rohani. Itu membuat cara melihat kita sekarang jadi berubah. Memandang masalah. Sekarang Gehazi melihat
Memang dia lihat masalah masih sama, belum berubah. Masalahnya masih ada. Tetap tentara Aram itu mungkin 1 batalion. Itu ribuan tentara mengepung pondok Nabi. Mau nangkep seorang Nabi saja butuh ribuan tentara. Ini Nabi yang penuh kuasa. Nabi yang punya iman hebat dengan Tuhan. Dan saudara lihat. Gehazi lihat bahwa di belakang masalah tentara Aram itu. Ada dikatakan malaikat Tuhan itu dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling pondok Nabi. Begitu lebih banyak, lebih tegap, lebih canggih senjatanya. Pedangnya pun pedang berapi. Sekarang Gehazi gak takut lagi. Kenapa? Dia lihat Tuhan. Sama dengan Yakub, aku melihat Tuhan justru dalam pergumulanku. Gehazi melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Kapan? Ketika situasi menakutkan. Saya gak tahu apa pergumulan saudara. Yang membuat kita melihat kuasa Tuhan, melihat berkat Tuhan itu dari cara pandang kita. Coba Anda lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 saudara ya. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, dari ayat ini Tuhan sebetulnya sedang memberitahu kepada kita bahwa musuh dari iman itu adalah penglihatan. Iman yang saya katakan sama saudara di sini adalah cara pandang akan Tuhan. Pencelikan mata rohani itu membuat kita punya cara pandang Tuhan. Hadapi masalah tetap kita pandang Tuhan. Hadapi sakit tetap Tuhan yang kita lihat. Itu namanya iman. Nah, musuh iman itu penglihatan. Saya teruskan dengan cepat ya. Waspada terhadap apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Terbukti manusia pertama itu goyah. Di ayat yang ke-6 dalam Kejadian pasal 3. Karena ditipu sama setan. Tadinya dia gak mau lihat itu buah. Ketika dia lihat buah pengetahuan baik dan jahat. Buah itu menarik hati dan sangat menawan. Baik untuk dimakan. Dia makan. Jatuhlah dia dalam dosa. Karena apa? Karena penglihatan. Musuhnya iman itu ternyata penglihatan, saudara ya. Tapi saya percaya kadang-kala ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara ya. Coba Anda begini ya, ketika Anda punya persoalan, Anda masuk kamar dalam ruangan doamu. Nah, ketika Anda berdoa, Anda merasa apa? Anda kuat sekali. Ketika kita masuk dalam ruangan doa, kita worship, kita menyembah Tuhan, kita berseru memanggil nama Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Iman kita rasanya kuat banget gitu. Tapi apa yang terjadi begitu kita amin saudara ya. Kita buka mata kita, kita keluar dari pintu kamar doa kita. Kita lihat masalah kita tetap sama. Masalah kita nggak ada perubahan. Apa yang terjadi? Seringkali kita menjadi lemah. Sepertinya dalam tanda kutip hasil doa kita yang kita merasa kuat banget iman kita. Ambiar semuanya. Itu bahasa Jawa ambiar. Hasil doa tadi kuat banget seperti ambiar. Kenapa? Karena kita tergoda dengan penglihatan kita. Musuh iman itu penglihatan. Manusia pertama jatuh karena penglihatan. Bangsa Israel mayoritas mereka gagal masuk tanah Kanaan. Karena penglihatan. 10 pengintai melihat mereka besar. 10 pengintai melihat waduh kotanya berkubu. Pemakan manusia wah segala macam yang mereka lihat. Saya mau bawa saudara pada bagian ini. Ini mungkin pada bagian akhir begitu ya. Coba kita lihat saja ya. Ada beberapa hal saya mau sampaikan sama saudara. Lukas 11:34. Sama-sama kita baca dengan cepat. 2 dan 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Banyak orang kurang memahami, mengerti Lukas 11:34. Menurut saya ayat ini dahsyat, ayat ini powerful. Ada sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa yang Tuhan singkapkan lewat ayat ini. Yang sebetulnya jujur saya berkata sebagai hamba Tuhan, banyak orang gak ngerti ayat ini. Ada sebuah pewahyuan. Ayat ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat, objek yang kita lihat. Saya ulang, Lukas 11 ayat 34. Ayat ini tidak bicara tentang apa yang kita lihat. Masalah, bukan itu. Ayat ini bicara tentang mata kita itu adalah alat untuk melihat.
Ya, ayat ini bicara tentang gini loh, cara kita melihat. Karena mata ini melihat, kalau matanya terang, terang tubuh. Kalau matanya gelap, gelap ini tubuh. Tergantung cara kita melihat. Bagaimana cara pandang kita. Ayat ini luar biasa. Ingat saudara ya, yang menjadi musuh itu apa? Yang kita lihat. Tapi ayat ini bukan bicara tentang yang kita lihat. Ini bicara mata yang kita pakai memandang. Biarlah pagi ini lewat firman Allah ini kita punya cara pandang iman. Terakhir poin yang terakhir saya mau sampaikan satu sama saudara. Bicara tentang iman atau cara pandang akan Tuhan. Hadapi masalah yang kita pandang Tuhan itu namanya iman. Nah iman itu atau cara pandang kepada Tuhan tidak membutakan mata kita untuk melihat dan menyangkali kenyataan. Jadi iman justru bukan menyangkali kenyataan, tapi iman mengatasi kenyataan. Cara pandang memandang Tuhan menghadapi masalah itu bukan membutakan kita akan masalah. Seolah-olah gak ada masalah. Bukan berarti pada waktu kita sakit kita menyangkal, oh saya gak sakit kok. Saya gak ada sakit, padahal gak sakit. Bukan membutakan jadi buta begitu, membabi buta. Iman punya cara pandang akan Tuhan bukan membutakan kita dengan kenyataan yang kita hadapi. Memang mungkin kita badan lagi sakit. Memang mungkin kita sedang dalam persoalan, tapi kita percaya seperti Paulus, dia bisa berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Cara pandang Paulus berubah, makanya cara melihat masalah pun berubah. Paulus pernah berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang gue anggap rugi karena Kristus. Karena cara pandang akan Tuhan. Bahkan malah semuanya ku anggap rugi, ku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Paulus begitu dia punya cara pandang yang baru. Cara memandang Tuhan. Apapun pergumulan yang dia hadapi. Dengan lantang Paulus berkata begini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita memandang masalah kita dengan cara pandang iman memandang kepada Tuhan. Saya percaya. Hasilnya begini, masalahmu pergumulan itu akan berubah menjadi kemenangan. Sakitmu jadi sembuh, kesusahanmu dirubah jadi berkat. Karena Tuhan yang melakukannya. Saya teringat, saya terakhir tutup dengan sebuah cerita yang saya pernah baca. Ada seorang yang ternama di dunia bernama Rockefeller. Dinasti Rockefeller itu tetap berjaya di Amerika. Rockefeller itu pernah berjaya, pernah menjadi pada masanya orang terkaya nomor 1 di dunia. Tercatat dalam majalah Forbes. Dia terkaya nomor 1. Ketika dia kaya, cara pandangnya cara pandang dunia. Bagaimana uang masuk, kekayaan masuk, keuntungan masuk. Sampai satu kali pergumulan masalah itu datang. Dia divonis dokter ketika Rockefeller berumur 60 tahun orang terkaya di dunia. Dokter katakan ada kanker di dalam perutnya, di usus besarnya kalau nggak salah. Dia kanker dan dokter memvonis umurnya tinggal 3 bulan. Dan memang menarik, orang itu kalau dikasih tahu, kamu akan mati, itu berubah. Terjadi sebuah perubahan menarik, justru pergumulan itu menjadi titik balik dari kehidupan Rockefeller. Dia mulai memandang Tuhan, dia mulai mengandalkan Tuhan. Bukan berarti dia dibutakan karena memandang Tuhan, dia gak punya penyakit. Dia tahu ada sakit, tapi cara hidupnya berubah. Seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Orang bisa lantang ngomong seperti ini, karena dia bisa memandang Tuhan. Seperti Elisa, seperti Gehazi kemudian, dia bisa lihat Tuhan. Aku percaya Tuhan tolong aku. Akhirnya dia berubah, dia berjanji sama Tuhan dalam doanya, Tuhan, kalau dulu aku hanya mengejar kekayaan, keuntungan masuk, uang masuk. Sekarang aku mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dia bangun sekolah Kristen. Dia biayai misionaris penginjilan ke Afrika, ke pedalaman. Supaya banyak gereja Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Dia bangun rumah sakit, dia bangun panti asuhan. Dia banyak menabur dan menabur buat pekerjaan Tuhan. Sekarang hidupnya mengabdi kepada Tuhan. Dia seperti apa ya? Gak lihat lagi penyakitnya, tapi bukan dibutakan. Dia percaya, berserah sama Tuhan. Dan aneh ya, ketika dia memandang kepada Tuhan, cara pandangnya berubah. Dia lakukan perintah Tuhan. 2 bulan dia merasa tambah sakit. Bulan ketiga dia tambah sehat rasanya. Gak ada lemah, harusnya mau mati lemah dong. Periksa ke dokter, dokternya yang kaget.
Ada baca cerita tentang Rockefeller, cari di internet. Begitu ke 3 bulan diperiksa ke dokter, dokter kaget, kankernya hilang di ususnya. Sembuh, bukan lewat kemo, bukan lewat medis, dioperasi sama dokter diambil kankernya. Sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan. Ini pergumulan yang mendatangkan berkat. Akhir pergumulannya dengan indah, kenapa? Memandang kepada Tuhan. Saya gak tahu apa pergumulanmu hari ini. Tapi semua orang yang punya cara pandang Tuhan akan menjadi radikal, saudara ya. Tuhan itu penolong kita. Dunia hebat, saya harus katakan, tapi Tuhan itu lebih hebat. Dia lebih mulia, lebih indah dari permata. Hari ini bawa hidupmu kepada Tuhan, apapun pergumulanmu. Biar kita punya cara pandang Tuhan. Yakub sebelum dia diberkati, cara pandangnya dulu diubahkan oleh Tuhan.